Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Putra, NIM 2301010016. Jadi di sini saya akan mengerjakan proyek UTS mata kuliah pemrograman sistem jaringan yang diampu oleh Bapak Ibu Tuharyadi MKOM. Jadi di sini terdapat dua soal yang harus diselesaikan, yaitu soal satu dan juga terdapat soal dua. Nah, soal satunya ini disuruh menginstal Ansible pada workstation dan mengkonfigurasi sebagai control node, serta mengkonfigurasi inventory untuk koneksi ke host-host yang dikelola, yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Selain itu, membuat, mengubah, dan melakukan troubleshooting playbook sederhana yang menggunakan variabel dan fact dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini untuk soal satu poinnya 50. Nah, di sini terdapat untuk soal satu pada chapter 10 pada section 10.2. Nah, di sini saya akan memulai pada step A atau poin A, yaitu di sini disuruh eksekusi perintah lab start review strip chair 1 untuk menyiapkan lingkungan lab dan memastikan keseluruhan sumber daya pendukung tersedia. Jadi inti dari step A ini disuruh menjalankan lab environment. Nah, untuk perintah menjalankan labnya yaitu dengan mengetik lab start review jar 1. Lalu tekan enter. Ini adalah proses starting lab. Jadi perintah ini digunakan untuk memulai environment lab. Itu bernama review jar 1. Ini ada prosesnya. Kita tunggu proses starting lab. Nah, untuk step A kita udah eksekusi. Langkah selanjutnya atau step selanjutnya kita eksekusi pada step B. Nah, pada step B ini disuruh menginstal otomasi konten navigator pada workstation sehingga dapat bertindak sebagai control node. Repositorium memuat paket yang telah dikonfigurasi pada workstation. Nah, jadi di sini disuruh menginstal otomasi konten navigator. Oke, untuk menginstalnya dengan perintah untuk menginstal install Ansible-nya dengan perintah sudo dnf install Ansible Navigator. Lalu tekan enter. Oke, di sini diminta password yaitu student. Enter. Tekan Y, enter. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, di sini komplit. Untuk step B, kita udah eksekusi. Langkah selanjutnya ke step C, yaitu directory /home/student/review stripchar 1 memuat proyek Ansible untuk soal ini. Jadi di sini disuruh untuk pindah directory ke sini. Oke, kita eksekusi dengan perintah untuk masuk ke directory project cd review jar 1. Lalu enter. ls untuk mengecek. Oke. Untuk poin C atau step C kita udah eksekusi atau udah selesai. Nah, langkah selanjutnya ke step D, yang dimana pada step D ini disuruh membuat file inventory /home/student review strip char 1/inventory pada control node. Inventory harus memuat grup bernama dev yang memuat host-host yang dikelola, yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Jadi inti dari poin D ini atau step D ini, kita akan membuat grup bernama dev. Kemudian terdapat dua host yaitu server A dan server B. Oke, kita eksekusi dengan perintah nano inventory. Tekan enter. Kemudian kita buat grup bernama dev. Kemudian buat hostnya. Terdapat ada dua host, yaitu server a.lab.example.
.com. Kemudian server b.lab.exam.com. Oke, kita eksekusi poin D atau step D. Langkah selanjutnya di poin E atau step E disuruh membuat file konfigurasi Ansible dengan nama /home/student/review strip cr1/ansible.cfg. File konfigurasi ini harus menggunakan file inventory project /home/student/review strip cr1/inventory. Oke, kita eksekusi step E. Kita buat file ansible.cfg dengan perintah nano ansible.cfg, lalu tekan enter. Nah, kemudian kita isi file inventory. Oke, enter, Ctrl X. Oke, untuk step E kita udah eksekusi atau udah membuat file konfigurasi Ansible-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita eksekusi lagi step F, yang dimana di sini disuruh login menggunakan private automasi hub pada utility.lab.example.com dari command line sebelum berusaha mengeksekusi Ansible Content Navigator, sehingga dapat mengunduh otomasi eksekusi environment Emacs dari kontainer registry. Username menggunakan admin dan password menggunakan Red Hat. Oke, kita eksekusi lagi. Dengan perintah untuk step F-nya kita eksekusi dengan perintah Postman login utility.lab.example.com, lalu enter. Untuk username-nya di sini tadi menggunakan admin dan password Red Hat. Oke, kita ketik admin, password Red Hat. Oke, di sini login sukses. Poin F udah kita eksekusi. Selanjutnya poin atau step G. Pada step G disuruh membuat file konfigurasi untuk otomasi konten navigator bernama /home/student/review strip cr1/ansible/strip navigator.yaml. File konfigurasi ini harus mengatur default otomasi eksekusi environment Emacs ke utility.lab.example.com. Kemudian otomasi konten navigator hanya harus mengunduh Emacs dari tersebut dari kontainer repository jika email hilang atau tidak ditemukan pada control node. Jadi kita eksekusi step D, kita membuat file Ansible strip navigator.yaml dengan perintah nano Ansible navigator.yaml. Kemudian mungkin saya kopas saja untuk ini, saya kopas biar cepat. Oke, di sini saya membuat konfigurasi Ansible Navigator untuk menentukan eksekusi environment Emacs yang digunakan dan juga mengatur agar Emacs hanya di-download jika belum tersedia di dalam sistem.
Oke, kemudian Ctrl O, Ctrl X. Oke, poin G udah saya eksekusi. Langkah selanjutnya saya coba run Ansible Navigator sebelum masuk ke step H. Oke, langkah selanjutnya kita ke step H, yang dimana di sini disuruh membuat playbook bernama user.yaml di directory project. Playbook harus memuat satu play yang berjalan pada host-host yang dikelola di grup dev. Playbook harus menggunakan satu task untuk menambah user joy dan sum ke seluruh host-host yang dikelola di grup dev, mengeksekusi playbook user.yaml dan mengkonfirmasi playbook bekerja. Oke, di sini kita membuat playbook bernama users.yaml. Yang perintah nano user.yaml, enter. Jadi di sini saya kopas saja. Oke. Jadi soal tadi disuruh menambahkan user joy dan sum ke seluruh host-host yang dikelola di grup dev. Jadi kita tambah user joy dan sum. Di sini menggunakan loop, Ctrl Enter, Ctrl X. Oke, step H udah dieksekusi. Kemudian sebelum lanjut ke step I, kita run dulu playbook user.yaml tadi. Nah, perintah Ansible Navigator run std.yaml, tekan enter. Oke, kita udah run playbook user.yaml. Langkah selanjutnya ke step I, yang dimana di step I ini disuruh menginspeksi playbook package .yaml yang telah ada. Pada playbook didefinisikan variabel bernama package dengan dua paket berjenis list sebagai nilainya meliputi httpd dan MariaDB strip server. Mengeksekusi playbook package .yaml dan mengkonfirmasi kedua paket tersebut telah diinstalasi pada host-host yang dikelola di mana playbook tersebut dijalankan. Oke, kita lanjut pada step I. Kita masuk ke nano package.yaml. Oke. Di sini saya kopas saja. Oke, Ctrl O, Ctrl X. Oke, kita udah mengerjakan step I, di mana kita
Definisikan play variable bernama packet dengan dua paket berjenis list. Sebagai nilainya meliputi kita tadi menambahkan HTTPD dan MariaDB server. Oke, langkah selanjutnya sebelum ke step J kita run dulu dari playbook tadi. Std.out patches.yaml. Oke, kita sudah selesai run dari playbook patchcat.yaml tadi. Langkah selanjutnya ke step J. Di sini disuruh menambahkan tes ke playbook patchcat.yaml yang menginstalasi paket Redis jika ruang swap total pada host yang dikelola lebih besar dari 10 MB. Mengeksekusi playbook patchcat.yaml kembali setelah menambah teks tersebut. Oke, kita eksekusi, kita masuk kembali pada nano. Di sini kita menambahkan oke. Di sini saya kopas. Oke, Ctrl X. Oke, step J udah saya eksekusi. Kemudian saya run lagi. Tekan enter. Oke, step J udah dieksekusi. Selanjutnya lanjut ke step K, yang dimana di sini disuruh melakukan troubleshooting playbook verify_user.yaml yang telah ada. Nah, seharusnya memverifikasi bahwa user sum telah berhasil dibuat dan tidak seharusnya membuat user sum jika tidak ada. Mengeksekusi playbook dengan option strip check dan memperbaiki jika terdapat kesalahan. Mengulangi proses ini hingga dapat menjalankan playbook dengan option cek dan lolos serta mengeksekusi playbook verify_user.yaml dengan normal. Jadi inti dari step K ini kita akan troubleshooting pada file playbook verify_user.yaml yang telah ada pada lab ini. Oke, kita eksekusi. Oke, kita coba jalani run dulu playbook verify_user.yaml-nya. Perintah std.out verify user cek dengan option cek. Oke, di sini ada suatu troubleshooting ya pada name verify desam user access. Oke, kita masuk ke file playbook verify
user.yaml. Nah, di sini typo ya, caranya bulletin dan Ctrl O dan Ctrl X. Kita run lagi. Oke, di sini file kita eksekusi lagi, kita masuk ke overview user.yaml. Di sini di sini tidak boleh sama rata dengan create. Dia harus sama rata dengan Ansible ini. Nah, Ctrl O, Ctrl X. Kita run lagi dengan option check. Oke, di sini udah. Kemudian langkah selanjutnya kita run playbook verify underscore user.yaml tanpa option check. Oke, step K udah kita eksekusi. Kita udah berhasil troubleshooting terkait masalah yang ada pada playbook verify underscore user.yaml yang telah ada pada lab ini. Nah, langkah selanjutnya ke step L, yang dimana di sini disuruh mengevaluasi solusi penyelesaian soal dan dengan mengeksekusi perintah lab grade. Di lab grade ini itu penilaian, yang dimana untuk mengecek kesesuaian konfigurasi yang telah kita lakukan sesuai dengan ketentuan soal ini deh. Oke, perintah lab grade review share 1. Kita tunggu proses grading labnya. Oke, di sini lab grade-nya pas semua, artinya sudah sesuai dengan ketentuan soal. Dari konfigurasi yang kita lakukan tadi sudah sesuai dengan soal dari perintah soal. Jadi semua lab grade-nya pas. Oke, step L udah dieksekusi. Langkah selanjutnya yaitu step M. Step terakhir pada soal 1. Di sini disuruh menghapus seluruh sumber daya yang terkait dengan penyelesaian proyek ini. Dihapus dengan mengeksekusi perintah lab finish review strip CR1. Oke, kita eksekusi lab finish review CR1. Kita tunggu proses finishing lab untuk soal 1.
Oke, di sini udah selesai. Di sini udah selesai membersihkan resource lab dengan perintah lab finish review strip chart 1. Oke, di sini kita udah selesai menyelesaikan uh, uh, soal 1 mulai dari step A sampai step M. Nah, langkah selanjutnya kita akan eksekusi soal 2. Oke, di sini saya lanjut mengerjakan soal 2, yang dimana pada soal 2 ini disuruh membuat 3 playbook. Playbook pertama yaitu dev_deploy.yaml, menginstalasi dan menjalankan web server. Kemudian playbook kedua itu get_web_content.yaml, memastikan bahwa web server menyajikan konten. Kemudian untuk playbook ketiga itu set.yaml, menjalankan dua playbook lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk soal 2 terdapat beberapa step atau poin yang harus diselesaikan mulai dari step A sampai step H. Nah, untuk step A-nya disuruh mengeksekusi perintah lab start review strip chart 2 untuk menyiapkan lingkungan lab dan memastikan keseluruhan sumber daya pendukung tersedia. Jadi inti dari step A disuruh menyiapkan lab environment yang bernama review chart 2. Oke, saya eksekusi dengan perintah lab start review strip chart 2. Lalu tekan enter. Ini adalah proses starting lab dengan nama review chart 2. Untuk step A udah kita eksekusi. Sekarang kita lanjut ke step B, yang dimana pada step B ini disuruh membuat playbook yang ditentukan oleh aktivitas di directory project. Nah, di sini kita pindah directory, yaitu masuk ke directory project dengan perintah cd /review chart 2. Lalu tekan enter, coba ls untuk mengeceknya. Oke, untuk step B udah kita eksekusi. Sekarang kita masuk atau kita lanjut ke step C, yang dimana pada step C ini disuruh membuat playbook bernama dev_deploy.yaml dengan satu play yang berjalan pada host group web server yang memuat host-host yang dikelola server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com, mengaktifkan eskalasi hak istimewa untuk play, menambahkan task-task berikut ke dalam play. Jadi pada step C ini ada beberapa penyelesaian. Jadi saya eksekusi satu-satu. Nah, yang pertama itu kita buat dulu playbooknya. Nano dengan perintah nano dev deploy .yaml. Lalu tekan enter. Oke, di sini saya sudah membuat playbooknya. Sekarang saya kopas saja dari nah ini itu dev_deploy.yaml. Saya kopas saja, copy dari sini, bercepat, dan saya paste. Sini kita tunggu prosesnya. Oke, di sini udah selesai. Sekarang saya mulai dari pertama. Nah, di sini itu bagian play, yang dimana play ini dijalankan pada grup host web server, web server dan menggunakan eskalasi hak akses root. Kemudian di sini pada soal disuruh menginstalasi paket HTTPD. Nah, di sini itu tes penginstalasi HTTPD, yang dimana tes ini menginstal HTTPD menggunakan modul DNF dan memastikan paket tersebut dalam kondisi terpasang. Kemudian di sini disuruh menjalankan service HTTPD dan mengaktifkannya untuk berjalan pada saat boot.
Kemudian di sini menjalankan service HTTPD. Itu 6 star HTTPD service. Yang dimana pada tas ini menjalankan service HTTPD dan memastikan service otomatis aktif pada saat sistem boot. Kemudian disuruh menyebarkan template yaitu template /vhost.conf .j2 ke /etc httpd /con.d/vhost.conf pada host-host yang dikelola. Atas ini harus memberitahukan handler restart httpd. Nah, jadi di nil prosesnya. Jadi ini proses deploy template konfigurasi yang dimana tas ini mengirim file template konfigurasi virtual host ke server tujuan dengan permission yang sesuai dan akan memicu handler restart HTTPD jika terjadi perubahan. Kemudian di sini menyalin file yaitu file /index.html ke direktori var www vhost hostname pada host yang dikelola. Memastikan direktori tujuan dibuat jika tidak ditemukan. Nah, untuk proses yang ini kita itu disuruh copy file index.html. Nah, yang dimana tas ini menyalin file index.html ke direktori web berdasarkan hostname masing-masing, yaitu kemudian menggunakan Ansible flag. Kemudian di sini itu konfigurasi sesuai soal, mengkonfigurasi firewall untuk mengizinkan service HTTPD. Jadi perintah ini adalah konfigurasi firewall yang dimana tas ini membuka akses service HTTP pada firewall agar web server dapat diakses dari jaringan. Kemudian yang terakhir pada step C disuruh menambahkan handler restart HTTPD ke play yang melakukan restart service HTTPD. Kemudian ini adalah prosesnya handle restart HTTPD. Yang dimana handler ini digunakan untuk restart service HTTPD dan hanya akan dijalankan jika ada perubahan foto konfigurasi sebelumnya. Oke, kita udah eksekusi step C. Dan di sini Ctrl X. Sekarang kita lanjut ke step D. Yang dimana pada step D ini disuruh membuat playbook bernama get_web_content.yaml dengan satu play dengan nama test web content that runs on the workstation manage host. Playbook ini menguji apakah playbook dev_deploy.yaml berjalan dengan sukses dan memastikan web server menyajikan konten, mengaktifkan eskalasi hak istimewa untuk play struktur dari play seperti berikut. Oke, kita eksekusi step D. Di mana di sini membuat test block dan rescue bernama retrieve web content and write to error login failure. Oke, kita eksekusi. Kita buat playbook dengan nama nano get content.yaml. Di sini saya kopas dari section 10.2 tadi. 10. Yeah. 10.3. Oke. Kita copy hasil finalnya. Kita tunggu prosesnya.
Ini adalah bagian play, yang dimana play ini dijalankan pada host workstation dan menggunakan hak akses root untuk memastikan semua task dapat dijalankan dengan izin yang cukup. Oke, di sini disuruh membuat task block dan rescue bernama retrieve web content and write to error login failure. Jadi di sini itu yang disuruh buat. Di sini saya menggunakan blog dan rescue untuk menangani kondisi sukses dan gagal dalam satu struktur task. Nah, kemudian di dalam blog buat task bernama retrieve web content yang menggunakan modul ansible.bulletin.uri untuk mengembalikan konten dari http servera.labexample.com. Daftarkan register hasilnya ke dalam variabel bernama konten. Nah, di sini selanjutnya itu nih, name retrieve content, yang dimana tes ini mengambil konten dari web server A, server A menggunakan modul URI. Lalu hasilnya disimpan ke dalam variabel konten. Kemudian bagian rescue ini yaitu jika tes pada blok gagal, maka bagian rescue ini akan dijalankan sebagai penanganan error. Kemudian di sini di dalam klausa rescue, buat task bernama write to error file yang menulis nilai dari variabel konten ke file /home/student/review stripchar2 error.log. Jika blok gagal, task harus membuat file error.log jika tidak ditemukan. Jadi ini adalah proses penyelesaiannya, yang dimana tes ini akan menuliskan isi variabel konten ke dalam file error.log dan akan membuat file tersebut jika belum ada. Oke, untuk step D udah kita eksekusi. Langkah selanjutnya step E, disuruh membuat playbook baru bernama site.yaml yang mengimport play baik playbook dev _yaml _deploy.yaml dan get _web _content.yaml. Jadi step E ini disuruh membuat playbook dengan nama site.yaml. Untuk perintahnya saya kopas dari sini. Nah, di sini udah selesai. Jadi ini adalah pada bagian ini saya menjalankan atau saya mengimpor playbook dengan nama dev _deploy.yaml yang berfungsi untuk menginstal dan mengkonfigurasi web server pada host yang dikelola. Dan bagian yang kedua ini atau import playbook kedua ini yaitu playbook get _web _content.yaml yang berfungsi yang digunakan untuk menguji apakah web server sudah berjalan dengan baik dan dapat menyajikan konten. Oke, kita udah eksekusi step E. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Langkah selanjutnya itu step F. Setelah menyelesaikan keseluruhan spesifikasi, maka eksekusi playbook site.yaml dan pastikan ketiga playbook berjalan dengan sukses. Oke, di sini kita run dengan perintah ansible navigator run min stdout site.yaml.
Ansible navigator run min mstd itu playbook site.yaml. Tekan enter. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini udah selesai step E-nya. Step F-nya udah kita eksekusi. Selanjutnya step G, mengevaluasi solusi penyelesaian soal dengan mengeksekusi perintah labgrade review strip char 2. Yang dimana labgrade ini kita ketik labgrade review char 2. Jadi perintah ini yaitu untuk mengecek apakah konfigurasi yang kita lakukan tadi udah sesuai dengan ketentuan soal. Jadi kita tekan enter. Kita tunggu proses grading labnya. Oke, di sini lab grade-nya pas semua, artinya semua konfigurasi yang kita lakukan udah sesuai dengan ketentuan soal. Kemudian step terakhir, itu H, menghapus seluruh sumber daya yang terkait dengan penyelesaian proyek ini, dihapus dengan mengeksekusi perintah lab finish review strip char 2. Kita lab finish. Tekan enter. Oke, di sini udah selesai. Proses pengerjaan kita udah selesai terkait penyelesaian pada soal 2. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.